vektor. Ada yang tahu vektor itu apa? Sebentar Bu, mohon maaf Bu, untuk Zoom-nya boleh di-record nggak Bu? Boleh sih, boleh aja, tapi tidak dipublikasi ya. Iya Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan vektor. Adakah yang tahu apa itu vektor? Jadi kalau misalnya kita selama ini sudah mengetahui misalnya ada panjang, kemudian massa, kemudian volume, kemudian juga muatan listrik misalnya. Nah, kenapa ini? Ya, itu semua ada bilangannya, panjang ada bilangannya, kemudian massa juga ada bilangannya gitu ya. Nah, besaran-besaran ini dan bilangan yang mengukurnya, jadi besaran panjang dan bilangan yang mengukurnya, misalnya panjangnya 10 meter. Nah, besaran panjang dan bilangan yang mengukurnya ini disebut skalar. Jadi kalau dia cuma satu bilangan saja dia adalah skalar, membentuk suatu bilangan gitu. Nah, misalnya ada besaran-besaran lain seperti kecepatan, kemudian gaya dan pergeseran. Nah, kalau kecepatan itu kan ada arahnya, gaya juga ada arahnya gitu ya. Kemudian pergeseran juga ada arahnya. Nah, jadi di sini selain suatu besaran, dia juga punya arah gitu ya. Kalau panjang itu kan tinggal ada arahnya. Intinya kita cuma melihat, oh panjang segini. Kemudian massa. Nah, kalau ini butuh arah, dia ke arah mana gitu ya. Nah, kalau dia ada besarannya dan punya arah, inilah yang kita sebut dengan vektor gitu ya. Nah, jadi vektor ini memerlukan besaran dan arah untuk rincian lengkapnya. Kemudian vektor juga cara menyatakannya adalah dengan menggunakan anak panah. Jadi dia punya ruas garis yang ada arahnya. Nah, panjang panahnya adalah magnitud dan panjang vektornya, panjang panahnya yaitu panjang vektornya itu adalah magnitud dan arahnya adalah arah vektor. Jadi kalau vektor itu tadi seperti yang kita katakan adalah besaran yang mempunyai arah ya. Kemudian panjang vektor itu disebutnya adalah magnitude dan arahnya adalah arah vektor. Misalnya seperti apa? Nah, bisa dilihat di dalam contohnya ya, itu ada kita punya ini
sudut 30 derajat, misalnya dari bawah ini 30 derajat, dan ini panjangnya, misalnya ini adalah vektornya. Misalnya ini disebut dengan satu satuan. Berarti ini lebih dari 2 satuan, tetapi kurang dari 3 gitu ya. Misalnya ini adalah 2,7 satuan misalnya. Jadi vektor-vektor ini panjangnya misalnya 2,7 kita anggap seperti itu ya. Kalau satu satuan berarti ke sini 2 satuan, ke sini sampai ujung panahnya ini adalah misal 2,7 satuan. Dan arahnya ini 30 derajat ke utara dari timur misalnya. Ya, gitu kan, kita kalau misalnya punya apa namanya arah mata angin itu kan selalu ya ini kan kita mulai dari sebelah timur tenggara selatan barat daya barat barat laut utara timur laut gitu kan. Jadi ketika kita punya di sini berarti ini adalah timur gitu ya, ke arah utara 30 derajat, atau misalnya jika kita bilang 30 derajat ke arah timur laut misalnya. Nah, ujungnya yang di sini gitu ya, yang di sini ini disebut pangkal. Jadi pangkal vektornya gitu ya. Sementara yang ujung yang tertunjuk yang punya akhir, yang punya arahnya ini yang disebut dengan kepala ya. Kemudian kita mau lihat lagi operasi pada vektor. Operasi pada vektor. Kita bisa mencari jumlah pada vektor gitu ya. Terus ada juga hasil kali pada vektor gitu ya. Nanti biasanya istilahnya itu ada sendiri kalau untuk vektor. Jadi yang pertama kita mau lihat jumlah dulu ya. Jumlah. Nah, untuk mencari jumlah atau kalau misalnya di vektor ini disebut dengan resultan gitu ya. Jadi kalau kita punya vektor U dan V misalnya. Misalnya begini ya, yang pertama. Ini U, jadi pangkalnya ada, ujungnya ada. Kemudian ini V, ini U, ini V, maka resultannya adalah ini. Inilah U ditambah V. Jadi kalau misalnya vektor U dan V, pangkalnya V itu, ya pangkalnya V berimpit dengan ujungnya U, maka jumlahnya kita menghubungkan pangkal U dengan kepala V, gitu ya. Jadi ketika
Misalnya kita punya vektor U, ini punya vektor U, gimana cara tulisnya ya? Bila ya. Bila pangkal vektor, oh salah. Jadi kita ini dulu ya, saya balik lagi ke ini tadi ke atas. Jadi cara untuk menyatakan vektor ya, biar kelihatan ini vektor atau bukan gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan menyatakan vektor dengan cara kalau ditulis